Halo semuanya, selamat datang. Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, apa sebetulnya hukum pidana itu? Mungkin kedengarannya rumit ya, tapi hari ini kita akan coba kupas tuntas dasar-dasarnya, mulai dari definisi sampai istilah-istilah kunci yang membentuk cara kita memandang keadilan. Nah, biar pembahasannya akurat dan mendalam, kita akan mengacu pada materi dari M. Fajrin, seorang dosen Fakultas Hukum. Jadi, kita bisa pastikan pemahaman kita ini kuat dan langsung dari ahlinya. Oke, mari kita mulai dari pertanyaan yang paling fundamental. Waktu kita dengar kata hukum pidana, apa sih sebenarnya yang kita bicarakan? Apa cuma soal penjara dan denda? Atau ada sesuatu yang jauh lebih dalam? Yuk kita selami bareng-bareng. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita akan lihat dari 5 sudut pandang. Pertama, kita mulai dari akarnya dulu. Terus, kita lihat gimana hukum pidana itu punya dua perspektif. Setelah itu, kita dengarkan kata para ahlinya, bedah istilah tindak pidana yang sering banget kita dengar. Dan terakhir, kita intip sedikit teori besar di baliknya. Oke, bagian pertama, dasar-dasarnya. Biar kita benar-benar paham, kita harus mulai dari awal banget, yaitu dari mana sih istilah hukum pidana itu datang? Ini bukan cuma soal bahasa loh, tapi juga soal filosofi di dalamnya. Ternyata, istilah hukum pidana itu terjemahan langsung dari bahasa Belanda, yaitu strafrecht. Nah, yang menarik kalau kita pecah kata ini, straf itu artinya hukuman atau pidana, dan recht itu artinya hukum. Jadi secara harfiah, kita lagi ngomongin soal hukum tentang hukuman. Simpel kan? Ini titik awal kita. Sekarang, kita masuk ke bagian kedua. Ternyata, hukum tentang hukuman itu nggak sesederhana kedengarannya. Konsep ini tuh kayak koin, punya dua sisi yang nggak bisa dipisahkan. Satu sisi adalah aturannya, dan sisi lainnya adalah hak untuk menghukum. Mari kita lihat keseimbangan penting ini. Dua sisi itu namanya ius poenale dan ius puniendi. Biar gampang, bayangin aja ius poenale itu sebagai buku peraturannya, the rule book. Sementara ius puniendi itu adalah hak untuk menghukum, atau kewenangan negara buat menegakkan aturan itu. Keseimbangan ini krusial banget loh. Yuk kita dalami yang pertama, ius poenale. Menurut ahli hukum Metzger, ini tuh intinya semua aturan yang bilang kalau Anda melakukan perbuatan A dengan syarat B dan C terpenuhi, maka konsekuensinya adalah pidana X. Jadi ini adalah bagian hukum yang objektif, jelas, dan tertulis buat semua orang. Nah, di sisi lain ada ius puniendi. Seperti kata Sudarto, ini adalah kekuasaan negara. Hak negara melalui aparatnya buat menuntut, mengadili, dan akhirnya melaksanakan hukuman. Tanpa ius puniendi, semua aturan di ius poenale tadi ya, cuma bakal jadi tulisan di atas kertas. Nggak ada gunanya. Bagian ketiga, pandangan para ahli. Tentu aja, definisi-definisi ini nggak muncul dari ruang hampa kan, ada pemikir-pemikir hebat yang membentuknya. Sekarang kita akan lihat gimana dua maestro hukum pidana, Moeljadno dan Simons, ngasih perspektif mereka yang sedikit beda, tapi sama-sama penting. Moeljadno melihatnya secara sangat sistematis. Buat dia, hukum pidana itu sebuah sistem yang punya 3 tugas utama. Pertama, nentuin perbuatan apa yang dilarang. Kedua, nentuin syarat kapan seseorang bisa dipidana. Dan ketiga, nentuin gimana sanksinya dilaksanakan. Rapi dan terstruktur banget ya. Kalau Simons, pendekatannya sedikit berbeda. Dia lebih menyoroti aspek kekuasaan negara. Definisinya lebih lugas. Hukum pidana itu kumpulan perintah dan larangan dari negara. Kalau nggak patuh, ya siap-siap kena ancaman nestapa atau pidana. Fokusnya lebih ke perintah dan ancaman. Jadi, di sini kita bisa lihat perbedaannya. Moeljadno fokus pada sistem aturan yang komprehensif, sementara Simons lebih ke aspek perintah negara dan konsekuensinya. Dua-duanya benar, mereka cuma melihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan ini justru menunjukkan betapa kaya pemikiran di balik hukum pidana. Oke, kita sampai di bagian keempat. Dari tadi kan kita ngomongin aturan dan hukuman. Nah, perbuatan yang bisa dihukum itu sendiri, sebutannya apa sih? Ini nih, jantungnya hukum pidana. Mari kita bedah istilah yang jadi fondasi semuanya. Istilah aslinya lagi-lagi dari Belanda, strafbar feit, yang artinya kira-kira fakta yang dapat dihukum. Yang cukup mengejutkan, meskipun ini inti dari kitab undang-undang, ternyata nggak pernah ada definisi resminya. Nah, kekosongan ini membuka ruang bagi para sarjana di Indonesia untuk menafsirkannya. Penafsiran itu akhirnya melahirkan beberapa terjemahan. Ada yang menyebut peristiwa pidana, perbuatan pidana, bahkan delik. Tapi, seiring perjalannya waktu, istilah yang paling diterima dan paling populer digunakan sampai hari ini adalah tindak pidana. Dan sekarang, bagian terakhir kita,
Jelas, hukum pidana itu lebih dari sekedar definisi. Di belakangnya ada perdebatan filosofis yang besar. Sebenarnya apa sih tujuan kita menghukum orang? Apakah untuk balas dendam, untuk perbaikan, atau untuk pencegahan? Yuk kita intip sedikit kerangka berpikirnya. Kita nggak akan menyelami setiap teori secara mendalam ya. Tapi penting untuk kita tahu kalau ada berbagai aliran. Ada yang fokus ke pembalasan murni, jadi kejahatan harus dibalas. Ada juga yang fokus ke tujuan. Maksudnya hukuman itu ada untuk mencegah kejahatan di masa depan. Ada juga yang mencoba menggabungkan keduanya. Jadi setelah semua penjelasan ini apa intinya? Intinya adalah satu kata, keseimbangan. Fondasi hukum pidana itu berdiri di atas dua pilar. Di satu sisi ada aturan main yang jelas untuk semua orang, yaitu si ius punale. Dan di sisi lain ada kewenangan negara untuk menegakkan aturan itu, yaitu ius puniendi. Dan ini membawa kita pada satu pertanyaan penutup yang penting banget buat kita renungkan. Gimana caranya kita sebagai masyarakat memastikan bahwa kekuasaan negara untuk menghukum si ius puniendi ini tidak menjadi sewenang-wenang dan justru malah melanggar buku aturannya sendiri? Pertanyaan ini terus menjadi pusat perdebatan sampai hari ini. Seluruh pembahasan kita hari ini tentu bersumber dari karya-karya fundamental para ahli hukum yang ada di layar. Terima kasih banyak sudah bergabung dalam penjelajahan singkat ini. Semoga sekarang Anda punya kerangka yang lebih jelas untuk memahami dunia hukum pidana yang kompleks. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.